Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini kita akan membahas, materi tentang sistem koordinat yang sebelumnya sudah dilaksanakan streaming, namun karena jaringan terkendala tadi terputus, kita akan ulangi soal dari nomor 7. Ini ada titik K dengan koordinat 2, -4. Ditanyakan titik yang berjarak sama dengan titik K terhadap sumbu Y. Berarti kita cari jarak titik K terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik K 2, -4 ini kita gambarkan di sini ya. Ini kalian gambar 2, -4. Ini jaraknya terhadap sumbu Y adalah 2. Nah, maka nanti kalian cari titik yang jaraknya juga 2 terhadap sumbu Y. Titik yang berjarak 2 terhadap sumbu Y ini letaknya nanti kalau titiknya di sebelah kanan sumbu Y, dia akan memiliki absis atau X-nya itu 2 ya, ini 2. Atau kalau di sebelah kiri dari sumbu Y, maka absisnya adalah negatif 2. Jadi cari yang 2, sekian atau negatif 2, sekian ya, belakangnya bebas. Ini maka jawabannya adalah C ini, negatif 2, negatif 4. Berikutnya, ini tadi juga sudah dibahas, ada gambar seperti ini ya. Ditanyakan posisi titik A itu yang bawah ini terhadap titik B. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau seperti ini seolah-olah titik 0,0 titik asal ini berada di titik B. Jadi nanti sumbu Y-nya ke sini, sumbu X-nya sini itu ya. Nah, nanti titik A ini koordinatnya jadi berapa? Cara menghitungnya gampang, kalian hitung aja dari B ini menuju A, itu ke kanan berapa, atau ke kiri berapa, terus ke atas ke bawahnya berapa, gitu ya. Kalau di sini tentu saja ini ke kanan ya, ke kanan dihitung ini dari negatif 2 sampai dengan 4 berarti kan ada 6 satuan ya. Ini kalau dihitung di sini 6 satuan ya. Kalau sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Ya, maka ini ya. Kalau enggak B, C itu tadi. Setelah di sini menuju A itu kan turun ya, turunnya berapa? Ya, kalian hitung ini dari 6 sampai dengan negatif 2 itu kan 8 satuan. Jadi 8 satuan ke bawah, maka jawabannya adalah C. Nah, 6 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah, ini posisi seperti ini bisa dituliskan dengan koordinat juga sekian, sekian. Nah, nanti kalau ke kanan dan ke atas itu positif, ke kemudian ke kiri dan ke bawah itu negatif. Yang ditulis adalah yang horizontal dulu, ya, kemudian yang vertikal atau yang tegak. Jadi ini 6 ke kanan maka ditulis 6, 8 ke bawah ditulis negatif 8. Kemudian ada gambar beberapa garis. Ditanyakan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X itu yang ini ya, ini sumbu X. Yang tegak lurus dengan garis ini tentu saja gampang. Nah, hanya 2 garis, sumbu Y dan garis L. Maka jawabannya adalah garis L. Garis L ya, jawabannya B. Kemudian yang nomor 10 ada koordinat titik P negatif 1,5, Q 3,7 dan seterusnya. Ditanyakan bangun PQRS ini bentuknya apa. Nah, ini mengerjakannya sangat mudah, kalian tinggal gambar pada koordinat kartesius. Jadi siapkan juga kalau nanti ketika kalian mengerjakan soal tentang koordinat seperti ini, siapkan kertas berpeta. Negatif 1,5 ini titik P. Kemudian titik Q-nya 3,7.
lagi, titik R-nya 7,5, ini R di sini. Kemudian titik S-nya 3,3. Nah, nanti ini kalian hubungkan dengan garis. Ya, ini di garis. Nanti kalian pakai penggaris ya ini. Nih, terus ke sini. Kemudian sampai ke S. Kemudian dihubungkan dengan P. Nah, seperti ini. Ini bentuknya apa? Nah, bentuknya sangat mudah. Bentuknya adalah belah ketupat. Nah, untuk membedakan kalian ingat materi kelas 7. Kemudian yang berikutnya, diketahui ada bidang koordinat seperti ini dengan beberapa titik. Yang pertama ditanyakan titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini. Kalian cari jarak yang sama. Ini kalau titik A terhadap sumbu X jaraknya adalah 5 ya. 1, ini. Nah, ke sini itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini 5. Kemudian B ini 3. Kemudian yang C ini 4. Jadi kalian lihat sininya ya, di sumbu Y itu angkanya berapa. D ke sini ini 6. Nah, sekarang yang atas ini ya, A, B, C, D tidak ada yang sama. Sekarang F, jaraknya berapa? Lihat di sini, berapa ini? 6, berarti jaraknya 6. Jarak itu selalu positif. Kemudian yang E, ini jaraknya 3. Kemudian G, ini 8. Kalian nggak usah ngitung 1, 2, 3 gitu ya, tapi bisa dilihat dari sini. Kemudian H, nah ini jaraknya 5. Nah, sekarang cari yang Ibu lingkari ini yang sama mana? 5, ini 5 ya, berarti titik A dan titik H. Kemudian yang sama lagi 3, tadi ada 3, ini B dengan E. B dan E. Kemudian yang sama lagi ada 6 ya ini ya, D dan F. D dan F. Tuh, yang sama. Kemudian yang berikutnya, titik yang terletak di kuadran 2. Kuadran itu daerah yang dibagi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada bidang kartesius ini, daerahnya itu dibagi menjadi 4 daerah ya ini, 4 daerah ini. Yang pertama di sini, yang kedua sini, ketiga, ini keempat. Karena dibagi menjadi 4 ya ini, maka disebut dengan kuadran. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Ya. Nanti mengingatnya kan gampang. Arahnya 1, 2, 3, 4. Ini arahnya ke sana, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi yang terletak di kuadran 2 adalah titik C dan titik D. Kemudian soal berikutnya, posisi titik C terhadap titik B. Titik C itu yang ini ya, ini. Kemudian titik B-nya sini. Kalian hitung dari C dan B ini, kita akan mencari koordinat titik B. Koordinat titik C dilihat dari B. Jadi mulainya dari B ini. Kalian hitung ini kemana dulu, berarti ke kiri. Ke kirinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 8 ya. Tadi kalau ke kiri kan negatif. Maka tulis negatif 8. Kemudian setelah ke kiri sini tadi negatif 8, terus ke atas. Ke atasnya 1, berarti negatif 8,1.
Nah, selain menggunakan gambar gini, kalian juga bisa menggunakan rumus. Kalau tadi titik eh, B ini 4,3, kemudian titik C-nya negatif 4,4 ya. Posisi titik C terhadap B, maka kalian ngitungnya yang C dikurangi yang B. Jadi tinggal negatif 4, ini C karena C terhadap B ini dikurangi 4. Ya, ini kurangi ke sana, terus yang 4 ini dikurangi 3. Negatif 4 dikurangi 4 hasilnya kan negatif 8, 4 kurangi 3 hasilnya 1. Ya. Nanti kalau B terhadap C, ya tinggal yang B kurangi C gitu ya. B-nya 4 kurangi negatif 4, kemudian 3 dikurangi 4. Atau 8, negatif 1. Nah, ini kalau soalnya pilihan ganda, kalau jawabannya negatif 8,1, nah kalau kalian terbalik ngitung kan ini ya, biasanya ini tersedia di pilihan. Nah, ini beberapa soal tentang sistem koordinat. Semoga dapat kalian pahami soal tentang koordinat ini. Ada kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, kita akan bertemu dengan pembahasan materi berikutnya.